Darah segar yang lengket tersebar di pecahan batu di samping aliran gunung. Aroma darah yang pekat keluar. Banyak mayat sedingin es runtuh berantakan di samping pecahan batu. Segala sesuatu di tempat ini sunyi. Hanya aroma berdarah yang menolak menghilang yang tersisa, menunjukkan bahwa pertempuran hebat telah terjadi di sini sebelumnya. Keheningan di tempat ini berlangsung lama. Baru setelah itu rusak oleh banyak suara angin kencang yang tiba-tiba muncul di langit. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah ketika mereka menemukan mayat di tanah. Sesosok tua perlahan mendarat di atas batu besar. Dari penampilannya, dia adalah tetua dari lembah sungai es yang telah menjaga pintu masuk ke aliran Dewa Jatuh. Tetua lembah sungai es berhenti dan memandang dengan kaget di tanah yang penuh dengan tubuh. Dengan memutar tubuhnya, dia muncul di balik batu besar dan menatap tak percaya pada 3 mayat di hadapannya. Beberapa detik kemudian, dia menarik napas dalam-dalam. Penatua Bing Xian, murid lembah sungai es dengan wajah putih pucat mendarat di samping lelaki tua itu. Dia menelan seteguk air liur dan dengan lembut berkata, semua mayat elit dari lembah sungai es, yang telah menuju ke aliran dewa yang jatuh untuk mencari tubuh racun yang menyedihkan, ada di sini. Mereka termasuk Bing Fu dan 2 sesepuh lainnya. Petik 2. The Elder, yang dipanggil Bing Xian, tanpa sadar menutup matanya. Matanya sudah keruh saat dia membukanya sekali lagi. Bawa semua mayat kembali. Saya ingin segera kembali ke lembah sungai es. Bing Xian berbalik dan pergi setelah berbicara. Ekspresinya tampak sangat suram. Murid dari lembah sungai es mengangguk. Dia melihat mayat ketiga lelaki tua itu dan rasa dingin tanpa sadar muncul di dalam hatinya. Ini adalah 3 ahli Dousong. Siapa yang memiliki kekuatan yang begitu menakutkan untuk membunuh mereka semua? Meskipun Bing Xian tidak tahu siapa pembunuhnya, dia tahu bahwa daerah pilkada ini mungkin akan berhenti tenang di masa depan. Dengan kekuatan lembah sungai es, itu pasti tidak akan duduk dan tidak melakukan apa-apa saat menghadapi 3 sesepuh terbunuh. Sementara murid-murid lembah sungai es ini berurusan dengan situasi yang berantakan, Xiao Yan dengan lembut menempatkan dokter peri kecil di sebuah gua gunung rahasia di bagian terdalam aliran Dewa Jatuh ini, jauh dari aliran gunung. Dia mengeluarkan batu cahaya bulan dan menembakkannya ke dinding gua. Cahaya lembut segera menyebar ke bawah, mengeluarkan kegelapan di dalam gua. Xin Lan berdiri di samping dokter peri kecil. Dia buru-buru mengeluarkan beberapa bulu hangat dari cincin penyimpanannya ketika dia melihat wajahnya yang pucat. Setelah itu, dia meletakkannya di tanah dan dengan lembut berkata, dokter peri kecil Jie Jie, istirahat dulu. Dokter peri kecil tersenyum dan mengangguk ke Xin Lan. Dia duduk di bulu hangat sebelum mengangkat matanya untuk melihat Xiao Yan di samping. Dia tampaknya telah mengingat sesuatu saat dia tiba-tiba berkata, sudah kurang dari setahun, tetapi Anda telah menerobos ke kelas Dousong. Dalam hal ini, apakah Anda telah menyelesaikan Demon Poison Spot di tubuh Anda? Xiao Yan tanpa sadar dan tanpa daya tersenyum saat mendengar ini. Dia berkata, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan tentang tempat racun iblis itu. Anda harus menjaga kepalan tubuh Anda. Petik 2. Dokter peri kecil memegangi pipinya dengan tangannya. Dia mengedipkan bulu matanya yang keriting. Suaranya tampak sangat lembut karena nadanya yang lemah. Aku masih baik-baik saja. Akan baik-baik saja jika saya beristirahat untuk jangka waktu tertentu. Xiao Yan memahami karakter dokter peri kecil dengan sangat baik. Dia mengabaikan kata-katanya, berjongkok, dan meraih tangan putih salju Little Fairy Doctor. Seutas kekuatan spiritual dengan hati-hati ditransmisikan ke dalam tubuhnya. Itu hanya ditarik perlahan setelah pemeriksaan yang cermat. Ekspresi Xiao Yan sedikit jelek saat dia menarik kekuatan spiritualnya. Pada saat ini, situasi di tubuh dokter peri kecil sangat mengerikan. Cukup banyak tempat di dalam dirinya yang terluka parah. Selain itu, hal yang menyebabkan hati Xiao Yan tenggelam adalah yang disebut Ice Zone Force. Dia tidak dapat mendeteksi di mana itu. Namun, dia samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatan Zone Es yang tersembunyi di tubuh dokter peri kecil memancarkan suhu sedingin es, secara bertahap membekukan darah dan pembuluh darah di tubuh dokter peri kecil. Xin Lan, apakah kamu tahu tentang kekuatan Zone Es lembah sungai es? Xiao Yan menoleh, menatap Xin Lan, dan bertanya. Xin Lan merenung sejenak setelah mendengar pertanyaannya. Setelah itu, dia menjawab, berdasarkan apa yang saya ketahui, kekuatan Zone Es ini adalah douki unik yang dimiliki lembah sungai es. Selain itu, hanya seorang ahli Dousong yang dapat berlatih dan membentuknya dalam jumlah kecil. Namun, jika Ice Zone Force ini dimasukkan ke dalam tubuh lawan saat bertukar pukulan, itu akan menyebabkan situasinya menjadi sangat merepotkan bagi lawan. Oleh karena itu, cukup banyak ahli yang secara khusus bertahan melawan pasukan Zone Es saat bertarung melawan orang-orang dari lembah sungai es, bahkan saya tidak yakin tentang metode untuk menghilangkannya.
Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Dia melihat wajah putih pucat dari dokter peri kecil dan tanpa sadar merasakan sakit hati. Tangannya dengan lembut membelai rambutnya yang panjang seputih salju. Dia harus menyingkirkan Ice Zone Force ini secepat mungkin. Jika tidak, dokter peri kecil tidak akan pernah bisa pulih dari luka-lukanya. Ice Zone Force ini memang aneh dan unik. Namun, itu bukan sesuatu yang hanya bisa disingkirkan oleh kepala lembah-lembah sungai es seperti yang disebutkan Bing Fu. Petik 2. Xiao Yan sekali lagi memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam tubuh dokter peri kecil. Dia merasakan keunikan dari Ice Zone Force, dan dia perlahan membuka matanya. Dia mengerutkan alisnya dan tenggelam dalam pikirannya. Ini berlanjut selama setengah jam sebelum dia mengendurkan cemberutnya. Dia melambaikan tangannya dan sebuah kotak kayu muncul di gua gunung. Dengan jentikan jarinya, air yang telah dia siapkan di cincin penyimpanannya mengalir keluar dan memenuhi bak kayu. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan mengepalkan tangannya dan sekelompok api hijau giok melonjak keluar. Jarinya dengan lembut menjentikkan dan banyak bahan obat keluar dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, mereka dimasukkan ke dalam api dan dengan cepat diuapkan, berubah menjadi bubuk dan cairan berwarna merah cerah. Setelah membuang semua bubuk dan cairan ini ke dalam bak, air jernih di dalamnya segera berubah menjadi warna merah cerah. Selain itu, masih ada gelembung air yang muncul di permukaan, membuatnya tampak seperti sedang mendidih. Air jernih di dalam bak kayu segera diisi dengan energi afinitas api panas mengikuti banyak bubuk dan cairan yang dituangkan. Energi afinitas api ini sangat padat. Namun, anehnya lembut. Xin Lan, lepaskan pakaian dokter peri kecil dan bantu dia masuk ke dalam bak mandi. Xiao Yan tiba-tiba berbalik setelah memasukkan bahan obat terakhir sebelum berbicara dengan suara samar. Xin Lan dan dokter peri kecil terkejut saat mendengar ini. Kemerahan cerah yang memikat segera melonjak ke wajah putih pucat Little Fairy Doctor. Mata Xin Lan bertukar pandang dengan dokter peri kecil. Baru setelah itu dia bergerak dengan lembut dan berjalan ke sisi dokter peri kecil. Setelah itu, Xin Lu dengan lembut melepaskan pakaiannya meskipun wajah bunga persik merah cerah dari dokter peri kecil terlihat jelas. Setelah melepas pakaiannya, orang bisa melihat tubuh mulusnya yang putih sempurna seperti giok terungkap di udara sedingin es ini. Guyuran. Xiao Yan menghela nafas lega setelah mendengar sedikit suara seseorang memasuki air. Dia berbalik dan melihat dokter peri kecil meringkuk di bak kayu. Wajah cantik, yang terungkap di atas permukaan air, berwarna merah malu-malu. Serap energi di dalam dan sirkulasikan ke seluruh tubuh Anda. Mungkin sedikit sakit, tapi akan baik-baik saja jika kamu menahannya sedikit. Petik 2. Xiao Yan dengan lembut menginstruksikan. Setelah itu, dia menjentikkan 10 jarinya dengan lembut dan 10 gumpalan api hijau giok tiba-tiba keluar. Setelah itu, mereka mengeluarkan suara, "Ci," saat mereka memasuki bak kayu seperti ular air berwarna hijau giok. Burbel-burbel. Petik 1. Permukaan air tampak mendidih karena berulang kali mengeluarkan ratusan gelembung setelah masuknya Glaze Lotus Heart Flame ke dalam bak kayu. Dokter peri kecil, yang berendam di dalamnya, mengeluarkan erangan dari tenggorokannya. Perasaan panas yang mendidih menyebabkan dia merasa seolah-olah berada di lautan api. Meskipun akan sedikit menyakitkan, api surgawi akan memungkinkan kekuatan obat untuk memasuki tubuh Anda dengan cara yang bahkan lebih sempurna. Pada saat yang sama, itu juga akan menekan Ice Zone Force agar tidak menyebar. Xiao Yan buru-buru menjelaskan saat melihat Little Fairy Doctor mengerutkan kening. Dokter peri kecil dengan erat menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya. Dia mengangguk dan membentuk segel pelatihan dengan tangannya di bawah air. Setelah itu, dia menahan perasaan panas yang mendidih dan dengan cepat menyerap kekuatan obat afinitas api yang ada di dalam baskom kayu. Air di dalam baskom kayu secara bertahap membentuk pusaran air di bawah serapan dokter peri kecil. Banyak gumpalan energi berwarna merah berulang kali melonjak ke tubuh dokter peri kecil dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mengikuti energi merah cerah yang memasuki tubuh Little Fairy Doctor, wajahnya yang pucat putih secara bertahap berubah menjadi merah. Anehnya, uap yang sangat sedingin es dipancarkan dari satu sisi sementara uap panas berwarna merah samar sedang dipancarkan di sisi lain. Sekilas, seluruh situasinya sangat aneh. Ini sangat efektif. Xin Lan di samping berseru dengan gembira setelah melihat pemandangan ini. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya. Beruntung tidak ada banyak Ice Zone Force di dalam tubuh Little Fairy Doctor. Jika tidak, bahkan jika dia memiliki metode yang bisa bekerja, kemungkinan besar tidak mungkin untuk sepenuhnya menghilangkan kekuatan Zone Es tanpa setidaknya 10 hari atau setengah bulan. Xin Lan, Anda memiliki pemahaman yang lebih baik tentang wilayah Pil. Oleh karena itu, saya ingin meminta bantuan Anda. Xiao Yan menoleh,
menatap Xinlan, dan berbicara dengan suara yang dalam setelah melihat bahwa kekuatan Zun Es di tubuh dokter peri kecil secara bertahap disingkirkan. Ya, Kakak Xiaoyan, tolong beritahu aku apa yang harus kulakukan. Tinggalkan aliran dewa yang jatuh ini dan bantu aku mengumpulkan semua bahan obat ini. Xiaoyan mengeluarkan selembar kertas putih dari cincin penyimpanannya. Nama beberapa ramuan obat tertulis di atasnya. Semuanya adalah bahan obat yang dia butuhkan untuk membantu Tianhuo Zunze memperbaiki tubuh. Dia telah membunuh banyak orang dari lembah sungai es. Sepertinya dia telah membentuk perseteruan maut dengan mereka. Karena itu, Xiaoyan perlu bersiap. Xinlan melirik kertas putih setelah menerimanya. Dia tanpa sadar menjadi tidak bisa berkata-kata. Nama bahan obat yang tertulis di atasnya adalah beberapa yang bahkan belum pernah dia dengar. Namun, dia masih mengangguk dan berkata, Kakak Xiaoyan, tolong diyakinkan bahwa jika aku gagal mengumpulkan semuanya, aku akan kembali ke klan dan mengambilnya untukmu. Xiaoyan diam-diam mengangguk. Dia menjentikkan jarinya dan boneka iblis bumi berkedip dan muncul. Itu akan melindungimu selama perjalanan ini. Namun, yang terbaik adalah Anda meletakkan beberapa pakaian di atasnya sebelum meninggalkan aliran dewa yang jatuh untuk menghindari perhatian. Petik 2. Xinlan mengangguk dengan serius. Dia bisa menebak pentingnya masalah ini bagi Xiaoyan dan tidak tinggal lama. Setelah dengan hati-hati menyimpan kertas putih itu ke cincin penyimpanannya, dia dengan cepat keluar dari gua. Boneka iblis bumi mengikuti di belakangnya. Xiaoyan menarik pandangannya setelah melihat Xinlan menghilang dari pintu keluar gua. Dia kembali menatap dokter peri kecil di bak kayu. Kilatan dingin melintas di matanya. Lembah sungai es, masalah ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Pengusiran kekuatan Zun Es dari tubuh dokter peri kecil memakan waktu hampir 4 hari dari waktu Xiaoyan. Xiaoyan telah mencampurkan sekitar 100 jenis kekuatan obat bahan obat ke dalam air selama 4 hari ini. Setelah itu, dia membiarkan dokter peri kecil menyerap semuanya ke dalam tubuhnya. Saat itulah kekuatan Zun Es, tersembunyi di dalam tubuhnya, secara bertahap dipaksa keluar. Karena ini, Xiaoyan merasa bahwa kekuatan Zun Es dari lembah sungai es sulit untuk ditangani. Namun, Douqi khusus ini yang hanya bisa dipraktikkan setelah seseorang mencapai kekuatan Douzong memang memiliki aspek yang luar biasa. Xiaoyan duduk bersila di atas batu di dalam gua gunung yang terang benderang. Sebuah bak kayu dengan panas naik ada di depannya. Bak kayu itu berisi cairan obat berwarna merah cerah. Dokter peri kecil duduk di dalamnya. Dia menggigit bibir bawah merahnya dengan bagian belakang giginya dan tetesan keringat terbentuk saat membawa udara dingin. Setelah itu, mereka menurunkan wajahnya dan jatuh ke dalam bak kayu. Keringat kemudian dihamburkan oleh panas di dalam cairan obat. Pada saat ini, sebagian besar cairan obat di dalam bak kayu telah terserap. Oleh karena itu, bahu halus Little Fairy Doctor telah terungkap. Cairan obat menetes ke salah satunya dan dengan tenang bergulir ke bawah. Dia tampak seperti batu giok berkualitas tinggi, menyebabkan seseorang merasa tidak ingin berpisah dengannya. Kabut tipis muncul dari bak kayu. Beberapa helai rambut seputih salju jatuh ke dahi dokter peri kecil. Mereka memunculkan wajah cantiknya, yang meneteskan keringat manis, menyebabkan dia tampak sangat mempesona. Mata ungu keabu-abuannya berkedip lembut, melepaskan daya pikat yang sangat mengejutkan. Kekuatan obat merah cerah melonjak ke tubuh dokter peri kecil dari bak kayu. Ini berlanjut untuk waktu yang lama sebelum tubuh indahnya tiba-tiba bergetar. Mulut kecilnya melebar dan es batu kecil, terbentuk dari udara dingin, keluar dari mulutnya dan menghantam batu besar di dalam gua. Dengan segera, bongkahan batu itu tertutup lapisan es tebal di tengah suara retakan. Pucat di wajah dokter peri kecil berkurang setelah es batu kecil ini meninggalkan tubuhnya. Warna merah licin perlahan muncul. Xiaoyan, yang sedang berlatih dengan mata tertutup, dengan cepat membuka mereka terhadap keributan ini. Dia melihat ekspresi dokter peri kecil saat dia tanpa sadar bersukacita. Dia bertanya, apakah Ice Zone Force telah dikeluarkan dari tubuhmu? Dokter peri kecil tersenyum manis dan mengangguk. Itu bagus. Hal ini merepotkan untuk ditangani. Saya telah mencoba hampir 100 jenis bahan obat untuk membuat kekuatan obat yang sesuai. Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat dia mengangguk. Dia segera menghela nafas lega dan tersenyum sambil berkata, karena Ice Zone Force telah dihilangkan, kamu seharusnya tidak berada dalam kondisi serius. Cedera di tubuh Anda adalah masalah kecil. Sekarang, saya memiliki kepercayaan diri untuk membantu Anda pulih dengan cepat. Petik 2. Dokter peri kecil mengangguk sekali lagi. Dia sama sekali tidak meragukan kemampuan penyempurnaan pil Xiaoyan. Bisakah kamu berbalik dulu? Mata dokter peri kecil berpaling. Kemerahan cerah tiba-tiba muncul di wajah cantiknya saat dia bertanya dengan lembut.
Xiao Yan awalnya kaget saat mendengar ini. Segera, dia memberinya senyum malu dan buru-buru berbalik. Dia memutar kepalanya ke satu sisi saat dia melakukannya. Dokter peri kecil diam-diam menghela nafas lega setelah melihat Xiao Yan berbalik seperti yang diperintahkan. Dia menggigit bibir bawah merahnya dengan bagian belakang giginya dan menggerakkan tubuh indahnya. Tangannya bergerak saat tubuhnya bangkit dari bak kayu dan gaun bersih berwarna putih terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Dalam sekejap, benda itu menyelimuti tubuhnya yang sempurna dan bersih. Saya selesai. Xiao Yan hanya berbalik setelah mendengar suara lembutnya keluar dari bibirnya dari belakangnya. Dia menatap wanita itu, yang tampak sangat segar dalam gaun berwarna putih, dan ekspresi kagum tanpa sadar melintas di matanya. Sikap dokter peri kecil saat ini sama seperti ketika Xiao Yan bertemu dengannya untuk pertama kalinya di kota Qingshan. Dia seperti sepotong batu giok yang menghangatkan hati seseorang. Saat ini dia benar-benar seperti dokter peri kecil sejak saat itu. Dia dipandang sebagai dewi di hati para tentara bayaran dari kota Qingshan dan bukan Poison Lady dari Kekaisaran Chuyun, nama yang ditakuti semua orang. Xiao Yan perlahan menarik kejutan di matanya dan tanpa sadar merasa sedikit senang. Periode waktu di Kekaisaran Chuyun kemungkinan merupakan periode paling gelap di hati dokter peri kecil. Bahkan dengan perusahaannya nanti, dia masih tampak sedikit pendiam. Jelas, dia dipengaruhi oleh ingatannya saat itu. Namun, ketika Xiao Yan melihatnya hari ini, gadis ini, yang memiliki latar belakang yang menyedihkan dan menyedihkan, tampaknya mulai menjauh dari bayang-bayang ingatannya selama periode waktu itu. Saat ini dia benar-benar dokter peri kecil yang dikenal Xiao Yan saat itu. Apa yang kamu lihat? Dokter peri kecil sedikit meringkuk matanya yang cantik saat dia tertawa pelan. Mata indahnya menari. Melihat keindahan, Xiao Yan tertawa menggoda. Setelah itu, dia melompat turun dari batu besar dan mendarat di samping dokter peri kecil. Dia meraih pergelangan tangan seputih salju milik pihak lain, menutup matanya, dan sekali lagi mulai menyelidiki luka di dalam tubuhnya. Mata cantik Little Fairy Doctor menatap wajah muda di depannya. Wajah ini mungkin tidak semuda atau setampan yang pernah dilihatnya selama bertahun-tahun, tetapi dia seperti anggur yang baik karena meresap ke dalam hati seseorang, menyebabkan seseorang merasa sangat hangat. Terima kasih. Dokter peri kecil bergumam pada dirinya sendiri menggunakan suara lembut yang hanya bisa didengarnya. Segera, senyum hangat tipis terangkat di wajahnya yang cantik. Senyuman ini berbeda dari masa lalu. Pada saat ini, sepertinya ada sesuatu yang ditambahkan padanya, menyebabkan senyuman cantik ini tampak lebih memikat dan hangat. Xiao Yan telah menutup matanya. Dia perlahan membukanya beberapa saat kemudian dan berkata kepada dokter peri kecil sambil menyeringai, situasinya jauh lebih baik dari yang saya kira. Minum pil obat ini. Anda seharusnya bisa pulih ke puncak dalam 2-3 hari. Xiao Yan mengeluarkan pil obat bundar dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada dokter peri kecil. Dokter peri kecil mengulurkan tangannya dan meminum pil obat. Dia sedikit mengangguk. Sepertinya dia bisa jauh lebih santai dengan Xiao Yan di sampingnya. Bagaimana tubuh racun Anda yang menyedihkan? Xiao Yan melirik ekspresi dokter peri kecil dan tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Aku baik-baik saja, namun, hanya ada waktu 2 hingga 3 bulan hingga meletus. Saya bisa merasakannya. Dokter peri kecil tersenyum. Cara kausal miliknya tampak seolah-olah dia sedang berbicara tentang sesuatu yang lain. Ini baik-baik saja. Xiao Yan mengerutkan kening. Suaranya tanpa sadar turun. Dia sedikit tidak senang dengan sikap yang digunakan dokter peri kecil untuk memperlakukan dirinya sendiri. Dokter peri kecil sedikit tersenyum setelah tampaknya telah mendengar ketidaksenangan dalam suara Xiao Yan. Dia dengan lembut berkata, bahkan jika tubuh racun benar-benar meletus dan menyerang kesadaran saya pasti masih akan mengenali Anda saat itu. Memori orang di depannya menempati sebagian besar hidupnya. Dia adalah teman pertamanya, dan satu-satunya teman baiknya yang dia akui dari hatinya. Teman sederhana ini sepertinya telah menyimpang ke sesuatu yang lain di dalam hatinya. Bobot di hatinya menjadi lebih berat. Kamu benar-benar hanya berbicara omong kosong. Tenang, saya akan mendapatkan Monster Core of the Sky Poison Dragon Scorpion Beast dalam 2 hingga 3 bulan ini. Pada saat itu, saya akan dapat mengizinkan Anda untuk sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia berjanji. Meskipun dia sudah memiliki peringkat 6 Monster Core dari Sky Poison Dragon Scorpion Beast di cincin penyimpanannya, itu tidak memenuhi persyaratan. Kecuali dia benar-benar akhirnya mencapai tahap itu, Xiao Yan tidak berniat mengambil risiko menggunakannya. Bagaimanapun, ini terkait dengan apakah dokter peri kecil akan hidup atau mati. Binatang kalajengking naga racun langit. Mata cantik dokter peri kecil berkedip ketika dia mendengar ini.
Ekspresi aneh muncul di wajahnya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, jika itu adalah binatang kalajengking naga racun langit, kita akan dapat menemukannya di aliran dewa yang jatuh ini. Xiao Yan terkejut. Sukacita liar tiba-tiba muncul di wajahnya saat dia bertanya, di peringkat apa itu? Peringkat 7, saya pikir. Ia mampu berubah menjadi bentuk manusia. Little Fairy Doctor menjawab dengan lembut. Kamu telah melihatnya. Di mana? Kegembiraan liar di mata Xiao Yan menjadi lebih padat saat dia buru-buru bertanya. Benda beracun berkeliaran di bagian dalam aliran dewa yang jatuh. Itu tidak kekurangan racun magical beast dengan kekuatan yang menakutkan. Tempat ini memiliki beberapa faksi magical beast yang tersebar di sekitar. Selain itu, binatang kalajengking naga racun langit secara kebetulan adalah penguasa aliran dewa yang jatuh ini. Tangan dokter peri kecil membelah sehelai rambut seputih salju di dahinya. Ekspresi aneh di wajahnya menjadi lebih menonjol saat dia berkata, tidak lama setelah aku memasuki aliran dewa jatuh, aku bertemu dengan binatang kalajengking naga racun langit. Orang itu seperti orang gila setelah melihatku. Dia berulang kali melolong, ingin menangkapku menjadi wanitanya. Saat itu, saya terluka parah dan tidak ingin terlibat dengan maniak itu. Yang bisa saya lakukan hanyalah memikirkan cara untuk melarikan diri. Xiao Yan tercengang. Dia melihat ekspresi aneh di wajah dokter peri kecil dengan heran. Sesaat kemudian, dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Dia tertawa, merasa bahwa seluruh situasinya lucu, sepertinya pesonamu terlalu berlebihan untuk ditangani. Bahkan magical beast menjadi sangat tertarik padamu. Dia bahkan ingin menangkapmu untuk menjadikanmu istrinya. Petik 2. Apa yang bisa ditertawakan? Orang itu jelas menyukai tubuh racun yang menyedihkan. Kemerahan cerah muncul di wajah dokter peri kecil saat dia menegur ketika dia mendengar godaan Xiao Yan. Xiao Yan berhenti tertawa, sadar bahwa dokter peri kecil itu benar. Matanya menunjukkan ekspresi bersemangat saat dia berkata, seperti apa kekuatan orang besar itu? Saya tidak pernah bertukar pukulan dengannya. Namun, sepertinya kekuatannya lebih besar dari Bing Fu dan yang lainnya. Berdasarkan tebakanku, dia seharusnya mencapai level bintang 8 Douzong, dokter peri kecil menyuarakan pikirannya. Sebuah bintang 8 Douzong Xiao Yan mengangguk mengakui. Untungnya, itu bukanlah tulang yang tidak bisa dia kunyah. Kamu harus memulihkan diri dulu. Setelah lukamu benar-benar sembuh, kami akan menyerang binatang kalajengking naga racun langit itu. Jika kita bisa mendapatkan inti monsternya, masalah tubuh racun yang menyedihkan akan terselesaikan sepenuhnya. Xiao Yan merenung sejenak sebelum melambaikan tangannya dan mengumumkan keputusannya. Dokter peri kecil dengan lembut mengangguk ketika dia mendengar kata-katanya. Tubuh racun yang menyedihkan adalah batu besar yang telah menekan hatinya untuk waktu yang lama. Secara alami akan lebih baik jika dia bisa menyelesaikannya sepenuhnya. Sebelum ini, saya juga perlu membuat beberapa persiapan dan memastikan tidak ada kecelakaan yang terjadi. Xiao Yan tersenyum. Tubuhnya bergerak, dan dia sekali lagi duduk di atas batu. Ekspresi bersemangat melintas di matanya yang hitam pekat. Dia benar-benar ingin tahu level apa yang akan dicapai dokter peri kecil setelah sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan itu. Apakah dia akan melompat ke kelas Douzun? Jika itu mungkin, bukankah dia akan memiliki dua elit Douzuns di sampingnya, termasuk Tianhuo Sunze? Bahkan Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasakan emosinya melonjak ketika dia memikirkan hal ini. Di masa lalu, dia tidak pernah mengharapkan dua ahli luar biasa berkumpul di sampingnya. Xiao Yan tidak menjadi tergesa-gesa meskipun telah mendapatkan jejak binatang kalajengking naga racun langit. Binatang buas dengan kekuatan bintang 8 Douzong bukanlah makhluk biasa. Jika dia benar-benar mempersiapkannya, kemungkinan besar peluangnya untuk sukses tidak akan besar. Saat ini, kekuatan Xiao Yan hanyalah satu bintang Douzong. Dokter peri kecil telah melampaui harapan Xiao Yan dan mencapai level bintang 6 Douzong. Kecepatan latihan semacam ini juga cukup bagus. Jika mereka bergandengan tangan, bukan tidak mungkin untuk membunuh binatang kalajengking naga racun langit. Namun, mereka pasti akan menghabiskan banyak usaha untuk melakukannya. Bagaimanapun, bintang Douzong 8 mirip dengan keberadaan seperti Fei Tian. Selain itu, tidak ada yang tahu apa jenis kartu truf yang dimiliki pihak lain. Jika mereka gagal menangkapnya untuk pertama kali dan mengizinkannya melarikan diri, kemana mereka akan mencarinya? Selain itu, bahkan jika Xiao Yan memiliki energi untuk melakukannya, dokter peri kecil tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya saat ini. Karenanya, dia lebih suka tidak bertindak. Begitu dia bertindak, dia akan memiliki keyakinan mutlak bahwa dia akan berhasil. Selain itu, menjadi tuan dari aliran dewa jatuh ini, binatang kalajengking naga racun langit itu sudah memiliki bentuk manusia. Kecerdasannya tidak akan kalah dengan kecerdasan manusia.
Dia bahkan mungkin lebih licik dari itu. Oleh karena itu, cukup banyak magical beast yang kuat akan berkumpul di bawahnya. Jika Xiao Yan dan dokter peri kecil menyerang, binatang ajaib ini akan menimbulkan masalah. Untungnya, Xiao Yan memiliki Tianhuo Zunze, penolong hebat ini. Berdasarkan rencana awalnya, dia akan membantu Tianhuo Zunze memperbaiki tubuh sebelum menyerang Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Namun, setelah mencari bahan-bahan di cincin penyimpanannya, dia menemukan bahwa dia secara kebetulan kehilangan satu item, darah esensi dari binatang sihir peringkat 7. Tentu saja, secara tegas, bukan karena dia tidak memiliki barang itu. Darah esensi yang telah dimurnikan dari mayat Heaven Demon Phoenix memiliki peringkat yang jauh melebihi persyaratan. Sayangnya, jumlahnya tidak mencukupi. Hanya sedikit tetesan darah Heaven Demon Phoenix Essence yang menyedihkan yang tersisa di tangan Xiao Yan. Sedikit ini tidak cukup untuk memurnikan tubuh. Oleh karena itu, darah esensi yang diperlukan untuk memurnikan tubuh ini kemungkinan besar harus berasal dari binatang kalajengking naga racun langit. Tubuh bagian atas Xiao Yan telanjang saat dia duduk di dalam gua yang dipenuhi cahaya hangat. Demon Poison Spot seperti tinta perlahan-lahan bergoyang di dadanya. Lingkungan melingkar dari Poison Spot memiliki warna hijau samar. Suhu tinggi terus dipancarkan darinya. Di bawah suhu tinggi ini, Demon Poison Spot berulang kali memancarkan gumpalan udara hitam. Akhirnya, gumpalan ini diserap oleh suhu tinggi. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, Demon Poison Spot ini tidak lagi menjadi ancaman baginya. Selain itu, dengan bantuan kekuatan api surgawi, dia bisa memurnikannya sesuka hatinya. Tentu saja, karena dia takut memurnikan semuanya sekaligus akan menyebabkan kekuatannya melonjak dan akhirnya memengaruhi yayasan pelatihannya, Xiao Yan memberikan perhatian khusus selama penyempurnaan. Dia bertindak seperti dia sedang melepaskan kepompong saat dia perlahan-lahan menarik benang pada suatu waktu. Akhirnya, dia benar-benar menyempurnakannya dan mengubahnya menjadi sesuatu yang bisa dia gunakan. Meskipun kemajuan Xiao Yan ditekan selama penyempurnaan yang hati-hati ini, kecepatan pelatihannya juga sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh Dou Zong biasa. Lagi pula, orang lain tidak memiliki Douki murni untuk disaring dan diserap. Jika seseorang membicarakannya, Xie Bian dari gerbang 10.000 kalajengking saat itu benar-benar meninggalkan Xiao Yan dengan harta yang luar biasa. Api unggun sedang menyala di dalam gua. Dokter peri kecil memegangi pipinya di samping api unggun. Terkadang, matanya melirik Xiao Yan, yang sedang berlatih. Setiap kali, matanya akan berhenti di Demon Poison Spot di dada Xiao Yan, mengaduk ingatannya. Dia ingat adegan pertarungan dengan 10.000 Scorpion Gate di Kekaisaran Chu Yun saat itu. Ledakan. Sementara pikiran dokter peri kecil melayang, suara yang dalam dan teredam tiba-tiba muncul di dalam gua. Dia buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan bahwa energi di dalam gua tiba-tiba menjadi ganas. Seolah-olah energi itu diseret oleh sesuatu yang melonjak dengan liar ke sudut gua. Mata dokter peri kecil mengikuti arah gelombang energi itu. Segera, mereka berhenti di tubuh Xiao Yan. Kejutan melintas di matanya yang cantik, kemajuan. Fenomena yang tidak biasa ini tidak asing bagi Little Fairy Doctor karena dia sudah mengalaminya berkali-kali. Kekuatan Xie Bian telah mencapai bintang 3-4 Dou Zong saat itu. Meskipun Poison Spot yang telah terbentuk dari semua Douki-nya telah menyebabkan Xiao Yan menderita sedikit, itu bisa dianggap sebagai tonik yang hebat. Dokter peri kecil tertawa pelan dan tidak merasa khawatir. Ketika dia melihat Xiao Yan lagi, dia merasakan bahwa dia berada di puncak bintang Dou Zong dan tidak jauh dari menerobos. Selain itu, setelah dengan kejam menyempurnakan Douki di dalam tempat racun setan, Xiao Yan secara alami telah mencapai persyaratan untuk kemajuannya. Itu seperti yang diharapkan dokter peri kecil. Wajah Xiao Yan tidak menunjukkan kepanikan setelah fenomena yang tidak biasa terjadi. Sebagai gantinya, dia meningkatkan hisap. Sekelompok api hijau giok dengan cepat mengalir keluar dari tubuhnya. Setelah itu, energi alam, yang melonjak, mengalami penyempurnaan awal oleh api surgawi sebelum diserap begitu saja. Ke dalam tubuhnya, benda racun berkeliaran di seluruh aliran dewa yang jatuh. Bahkan energi alam tempat ini tercampur dengan beberapa gas beracun. Seorang ahli biasa tidak akan berani berlatih di tempat ini. Untungnya, Xiao Yan memiliki api surgawi. Gas racun yang tercampur dalam energi alam secara otomatis dihilangkan oleh suhu api surgawi yang sangat tinggi. Energi yang dibutuhkan Dou Zong untuk maju sangat besar. Energi yang tak henti-hentinya melonjak ke dalam gua, membentuk pusaran energi di sekitar Xiao Yan. Setelah itu mengalir ke tubuh Xiao Yan. Dokter peri kecil dengan malas berdiri setelah melihat aktivitas yang dibuat Xiao Yan. Dia berjalan ke pintu masuk gua. Makhluk racun dalam aliran dewa jatuh sangat sensitif terhadap energi.
Penyerapan energi alam skala besar oleh Xiao Yan ini pasti akan menarik perhatian mereka. Oleh karena itu, dia perlu berusaha untuk menjaganya. Langkah kaki dokter peri kecil berhenti di pintu masuk gua. Dia memandang dunia hitam pekat di luar dan dengan malas bersandar di dinding batu. Setelah merenung sejenak, aura keagungan yang luar biasa perlahan menyebar, menghalangi beberapa makhluk racun ganas dan ganas yang telah tertarik oleh keributan itu. Fenomena yang tidak biasa di dalam gua berlanjut selama sekitar setengah jam atau lebih sebelum energi alam yang mengamuk perlahan melemah. Pusaran energi yang bertahan di sekitar tubuh Xiao Yan juga menjadi ilusi. Tidak lama setelah benang energi terakhir memasuki tubuh Xiao Yan, matanya yang tertutup rapat sedikit bergetar. Setelah itu, dia perlahan membukanya. Dua pilar energi seperti zat yang terbuat dari cahaya melesat keluar dari matanya dan menghantam batu besar di depannya. Cahaya mengeluarkan suara, embusan, saat menembus batu. Ini adalah situasi yang terjadi karena tubuhnya dipenuhi dengan energi. Cahaya di dalam mata Xiao Yan disembunyikan setelah dua pilar cahaya energi ini ditembakkan. Mereka sekali lagi kembali ke bentuk tanpa riak mereka. Sekilas, dia tidak terlihat berbeda dari kondisinya sebelumnya. Namun, auranya setidaknya dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengepalkannya. Dia bisa melihat ruang kosong di atas tangannya membentuk gelombang demi gelombang distorsi. Mengontrol ruang, ini adalah tanda ahli Dousong. Namun, seseorang hanya akan memiliki kendali awal di kelas ini. Hanya ketika seseorang mencapai kelas Douzun atau bahkan kelas Douseng, seseorang akan dapat menggunakan kekuatan spasial dengan keterampilan tingkat tinggi. Kau sudah selesai. Tawa hangat terdengar di depan Xiao Yan saat dia tanpa lelah dan dengan senang hati mengubah ruang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat dokter peri kecil berpakaian putih, yang tampak sangat murni dan mempesona. Tempat racun iblis ini benar-benar hal yang bagus. Jika saya harus mengandalkan penyerapan energi dari dunia luar, kemungkinan akan membutuhkan 1 bulan bagi saya untuk mencapai tingkat 2 bintang, Xiao Yan menyeringai. Dia menundukkan kepalanya, melirik titik hitam di dadanya, dan menjawab. Prasyaratnya adalah Anda harus memiliki kekuatan untuk mengendalikannya. Apakah kamu lupa bagaimana kamu disiksa oleh hal ini di masa lalu? Dokter peri kecil memutar matanya ke arah Xiao Yan. Orang ini benar-benar sudah melupakan rasa sakit setelah lukanya sembuh. Xiao Yan tersenyum. Dia mengenakan kembali pakaiannya dan bertanya, apakah Xin Lan masih belum kembali? Sudah 4 hari sejak dia pergi. Apa terjadi sesuatu padanya? Dokter peri kecil memiringkan kepalanya dan bertanya dengan ragu-ragu. Kurasa tidak, boneka iblis bumi melindunginya. Jika sesuatu terjadi padanya, sesuatu seharusnya juga terjadi pada boneka iblis bumi. Namun, saya tidak merasakan ada yang salah dengan boneka iblis bumi. Xiao Yan merenung sejenak, menggelengkan kepalanya, dan berkata, mari kita tunggu 2 hari lagi. Kami akan menyerang binatang kalajengking naga racun langit setelah boneka iblis bumi kembali. Dengan begitu, kami dapat memastikan bahwa tidak ada yang salah. Petik 2. Dokter peri kecil tidak menyuarakan keberatan atas keputusan Xiao Yan. Dia segera mengangguk setelah Xiao Yan berbicara. Xin Lan masih belum kembali setelah 1 hari berlalu. Tepat ketika Xiao Yan juga berpikir ada yang tidak beres, suara angin kencang akhirnya muncul di luar gua. Segera, sosok yang akrab masuk dengan sedikit kecemasan. Boneka iblis bumi mengikuti di belakangnya. Xiao Yan dan dokter peri kecil akhirnya menghela nafas lega setelah melihat Xin Lan baik-baik saja. Mereka mengerutkan kening saat melihat wajahnya yang agak panik. Apa yang terjadi, kakak Xiao Yan? Banyak hal menjadi merepotkan. Dokter peri kecil Jie dan Anda dicari oleh lembah sungai es. Selain itu, mereka tampaknya juga menyadari bahwa kalian berdua masih berada di aliran dewa yang jatuh. Saat ini, banyak ahli dari lembah sungai es sedang bergegas ke aliran dewa yang jatuh. Selain itu, dikabarkan bahwa seorang ahli di puncak kelas Douzong termasuk di antara mereka yang terburu-buru. Xin Lan dengan paksa menelan seteguk air liur saat dia buru-buru berbicara dengan wajah yang agak pucat. Puncak kelas Douzong. Ekspresi Xiao Yan dan dokter peri kecil berubah ketika mereka mendengar ini. Tiba-tiba, wajah mereka menjadi sedikit suram. Kali ini, lembah sungai es benar-benar bersedia memberikan modal besar. Puncak kelas Douzong. Bahkan Fei Tian dari Wind Lightning Pavilion belum mencapai level itu. Sepertinya kita perlu mempercepat perjalanan kita. Kita harus menyelesaikan Sky Poison Dragon Scorpion Beast sebelum mereka menemukan kita. Semuanya akan baik-baik saja setelah saya membantu Tian Huo Zun Ze memperbaiki tubuh. Petik 2. Mata Xiao Yan berkedip. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana lembah sungai es menyadari jejak mereka. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit di luar sebelum tiba-tiba berdiri.
Matanya beralih ke dokter peri kecil. Ayo bergerak.